Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sebuah channel YouTube. Teman-teman semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi matematika, yaitu tentang bilangan bulat pada subbab, yaitu tentang saya akan tulis di sini adalah perkalian dan pembagian ya teman-teman ya, pembagian pecahan. Nah, ya. Bahasan yang ini akan kita bahas. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, kita langsung saja teman-teman. Ya. Kita langsung saja. Yang pertama itu adalah perkalian dulu. Kita akan bahas perkalian di sini. Perkalian ya. Pecahan di sini. Saya akan bahas pertama pecahan. Oke, saya akan buat garis dulu supaya lebih nyaman belajarnya. Nah, perkalian pecahan. Baik, gimana sih dengan perkalian pecahan ya? Kita ketahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang ya, penjumlahan yang sesuai dengan ulangan perkalian tersebut. Nah, ya, di perkalian dan penjumlahan ini, di perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini, ya, ada pada dasarnya itu sama dengan pembagian perkalian dan pembagian bilangan bulat, ya. Ya, cuma di sini bedanya pecahan, ya. Nah, seperti pecahan misalnya di sini. 1/2 dikali 1/3, maka ini yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah, artinya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 dikali 1 itu adalah sama dengan seperti ini, 2 kali 3 ini sama dengan 1/6. Nah, konsep perkalian pecahan adalah seperti ini ya. Maka kita simpulkan bahwa A per B, nah, dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, ini adalah konsep dari perkalian pecahan ya. Contoh ya, sambil contoh di sini. Contoh ya. Saya akan ambil di sini adalah yang A ya, teman-teman ya. Misalnya 3/8 dikali 4/7. Nah, teman-teman perhatikan, ini bisa kita langsung kalikan dengan, artinya 3 dikali 4 per 8 dikali 7 itu sama dengan, ini adalah 12/56. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan. Kita akan cari ini di FEB dari 12 dan 56 itu adalah berapa? 4. Maka ini bagi 4, ini bagi 4. Ini hasilnya adalah 3/14. Selesai ya. Itu untuk perkalian pecahan. Jadi pada intinya sama ya. Kalau perkalian itu hanya atas kali atas, bawah kali bawah ya. Nah, bagaimana bentuknya kalau seperti ini ya? Misalnya saya akan ambil contoh di sini adalah 2/5 ya, misalnya dikali 1/3, terus saya akan kalikan lagi 1/2. Nah, ini ya. Model seperti ini caranya gimana ya? Langkah pertama ya, teman-teman harus jadikan dulu apa ya? Harus dijadikan dulu bahwa pecahan ini kan disebut pecahan campuran, ini pecahan campuran dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi kita akan jadikan dulu ke dalam pecahan biasa, itu 5 dikali 1 tambah 2 itu adalah 5 kali 1 5, 5 tambah 2 itu 7/5 dikali 3 kali 2 6, 6 sampai 1 7/3 dikali 2 kali 4 8, 8 tambah 1 adalah 9/2. Maka dalam bentuk seperti ini sudah bisa kita kalikan, teman-teman ya. Nah, 7 dikali 7 dikali 9 itu hasilnya adalah 441 per 55 kali 3 15 kali 2 adalah 30. Nah, 441
dibagi 30 ada hasilnya adalah 14, sisa 21 per 30. Artinya 21 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 3. Ini kita bagi 3, ini kita bagi 3, ini hasilnya 7, ini 14 ya. Ini adalah 7 per 10. Demikian ya. Mudah ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali. Jadi untuk perkalian gampang ya. Ada lagi kita ambil soal berikutnya, misal saya akan ambil contoh soal berikutnya, misalnya yang C, yaitu misalnya gimana kalau soal bentuk seperti ini. 100 ya per 7, nah dikali misalnya 49 per 25. Nah, jadi kan ini harus atas kali atas teman-teman ya. Kalau modelnya seperti ini, jadi ini gampang sekali. Ini 100 kan, kita kalikan saja. Dikali 49 ya per 7 dikali 25. Nah, dalam bentuk model seperti ini kita langsung, ini kan bagi ya, artinya dibagi ya. Maka kalau bagi ini adalah kita sama. Jadi 100 dibagi 25, ini coret. Ini coret, ini sisa 1. Ini sisa 4 ya. 49 coret, sisa 7. Ini sisa 1 dibagi 7 ya. Maka hasilnya adalah 4 kali 7 28 ya per 1. Maka 28 per 1 adalah 28. Selesai ya, mudah. Tidak kita harus kalikan semua baru dibagi, tidak usah ya. Simpelnya seperti ini. Jadi hasilnya langsung 28 ketemu. Nah, ya, begitulah teman-teman ya. Dalam ada juga pada perkalian, jadi perkalian itu ya, teman-teman ya, ada beberapa sifat sebenarnya. Sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan ya. Di antaranya ada sifat perkalian, saya tulis di sini ya. Sifat perkalian ya. Nah, ya, nanti yang teman-teman yang bisa, yang pertama itu bisa ada juga sifat komutatif ya. Apa itu komutatif? Sama dengan pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu adalah komutatif itu adalah pertukaran ya. Ya, ini sama juga. Ada juga dengan sifat itu asosiatif ya. Nah, ini juga sama, yaitu pengelompokan. Kalau ini pertukaran, saya akan tulis. Terus ini adalah pengelompokan ya. Pengelompokan. Kemudian ada juga distributif ya. Distributif ya. Ini adalah Oke, kurang kelihatan. Nah, ini adalah penyebaran. Nah, teman-teman semua, sifat-sifat perkalian ini adalah yang teman-teman yang bisa digunakan dalam proses perkalian pada pecahan ya. Jadi pertukaran juga bisa, asosiatif juga bisa, distributif juga bisa. Jadi mana yang lebih unggul atau mana yang lebih mudah, kita pakai dengan sifat-sifat perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian ini tidak berlaku nanti untuk pembagian ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk perkalian ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan bahas lagi dengan pembagian di sini. Pembagian apa? Pecahan. Nah, pada pembagian pecahan, perhatikan teman-teman ya, saya akan buat garis di sini. Pembagian pecahan yaitu artinya seperti ini ya. Misalnya 1 dibagi setengah. Nah, ini hasilnya berapa? Yaitu 2. Ya, kenapa? 1 dibagi setengah itu hasilnya 2. Ya. 1 dibagi setengah hasilnya 2. Artinya seperti ini teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti ini. A per B dibagi C per D. Nah, perhatikan. Itu akan sama dengan A per B dibalik. Ya, dikali. Cuman ininya dibalik, yaitu D per C.
Nah, ya. Jadi konsepnya sama dengan perkalian, cuman kalau perkali atas kali atas bawah kali bawah, kalau ini dibalik. Pembagi di akhirnya yang dibalik ya, teman-teman, yang ini dibalik nih. Nah, pembagi ini jadi D per, yang tadi C per D jadi D per C ya. Nah, contoh, saya ambil contoh di sini. Contoh ya. Contoh misalnya itu 3/4 misalnya dibagi 5/6. Maka ini adalah 3/4 dikali 6/5. Ya. Artinya sama dengan saya tulis di sini itu 3 dikali 6/4 dikali 5. Nah, ini kita bisa sederhanakan? Bisa dengan ini ya. 6 coret dibagi 2 ya, 6 sama 4. Dibagi 2 hasilnya 3, dibagi 2 hasilnya 2. Maka 3 dikali 3 itu adalah 9. Per 2 kali 5 10. Selesai. Ya. Mudah ya teman-teman ya? Mudah ya. Nah, kemudian kita ambil contoh yang kedua. Yang contoh yang kedua gimana, Pak? Misalnya soal yang berikutnya adalah misalnya 5 1/4 dibagi 4 3/8. Sama ini juga kita akan rubah menjadi pecahan biasa dulu, yaitu 4 kali 5 20, 20 tambah 1 21/4 dibagi 8 kali 4 32, 32 tambah 3 itu 30, 32 ditambah 3 35/8 ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini teman-teman perhatikan. Ya. Kalau udah bentuknya seperti ini sudah mudah ya. Ini sudah mudah ya. Nah, artinya kalau bentuknya seperti ini ya, maka tinggal maka di sini 21/4 dibalik 8/35. Nah, kalau dengan seperti ini biasanya kalau pembagian itu ya, saya akan garis dulu di sini supaya lebih nyaman ya. Nah, pembagian pecahan itu ini bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Artinya kita tulis lagi di sini. 21 dikali 8/4 dikali 35. Nah, 4 bisa disederhanakan dengan 8 bisa. Kita dibagi 4, kita bagi 4, ini hasilnya adalah 2, ini hasilnya 1. 21 dengan 35 bisa disederhanakan bisa. 21 kita bagi 7, hasilnya adalah 3. 35 bagi 7 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah di sini adalah 6, yaitu 3 kali 2 6. 1 kali 5 5. Hasilnya adalah 6 bagi 5 1, sisa 1. Jadi 1/5. Demikian. Mudah ya? Mudah, cepet ya. Jadi konsepnya tidak usah harus dikalikan seperti ini ya. Sebenarnya ini juga bisa nih ya. Artinya 3 kali 4, yang ini saya akan buktikan yang ini teman-teman ya. Saya akan buktikan itu 3 kali 4 per 8 kali 7. Ini bisa disederhanakan, bisa dibagi 4 hasilnya 1, dibagi 4 hasilnya 2, yaitu 3 per berapa? 14. Sama kan? Lebih cepat sebenarnya ya. Nah, kenapa saya perkalikan dulu? Karena supaya teman-teman tahu dulu prosesnya. Tapi kalau udah cepet tinggal disederhanakannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita ambil contoh nomor 3. Misalnya nomor 3. Misalnya contoh nomor 3 seperti apa ya? Saya ambil contoh misalnya, misalnya saya ambil contoh yaitu 8. Saya tulis sini ya. 8 dibagi 1/4. Nah, teman-teman gimana ini ya? Caranya sama teman-teman, yaitu 8 tulis lagi di sini. 8 dibagi, kita akan rubah menjadi pecahan apa? Pecahan biasa di sini. Artinya kan 8/1 ya. 8/1 ya. Dibagi, saya akan baginya ini. Bagi 4 dikali 1 4. 4 tambah 1 5. 5/4. Dibagi 5/4. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian cara berikutnya adalah saya tulis di sini. Nah, maka 8/1 ini kan 8 dikali 4/5. Ini hasilnya 8 kali. Ini tidak bisa disederhanakan ya. 8 kali 4 itu 32/5. Itu artinya 32 bagi 5 itu 6.
Sisa 2/5. Selesai. Ya. Udah ya teman-teman ya. Udah ya. Kemudian, nah ini untuk pembagian pecahan. Bagaimana Pak dengan perkalian dan pembagian pecahan kalau ada negatif? Sama. Kalau ada negatifnya, saya ambil contoh di sini ya. Saya anggaplah di sini dengan saya kasih judul lagi itu pembagian atau perkalian dan pembagian pecahan. Tulis teman-teman ya. Nih, mau kelihatan ya, mudah-mudahan agak ke sini. Nah, pecahan nih negatif. Nah, ya. Seperti ini. Nah, perkalian dan pembagian pecahan negatif itu contohnya, saya ambil contoh di sini ya, contoh. Itu sama sebenarnya konsepnya dengan bagian bulat ketika negatif ketemu negatif positif seperti itu ya. Misalnya di sini saya ambil contoh satu deh. Yaitu min 3/8 dikali 2/5. Nah, gimana ini? Maka di sini tulis aja min 3 ya. Jadi kalaupun minnya di sini ya atau minnya di bawah tetap dia naik ke atas. Ya. Min artinya min 3 di sini per 8 dikali 5 min 3 dikali 2. Nah ya. Ini bisa disederhanakan, bisa. Ini dibagi 2 hasilnya 1, dibagi 2 hasilnya 4. Nah, di sini adalah min 3 per berapa? 20. Selesai. Jadi jawabannya adalah atau min 3/20. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Selesai jawabannya. Kemudian contoh nomor 2. Contoh 2 misalnya saya akan buatkan contoh pembagian min 21/3 misalnya dibagi min 3/1/2 ya. Seperti ini teman-teman. Maka kita akan rubah dulu pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. 3 kali negatif 2 negatif, atau 3 kali 2 boleh 6. 6 tambah 1 adalah 7. Berarti ini min 7/3 dibagi misalnya 2 kali 3 7, 6 tambah 1 tuh 7 dibagi 7 per berapa? 7/2. Nah, seperti ini. Ya. Kalau udah seperti ini kan negatif juga. Maka dibalik, yaitu min 7/3 dikali min 2/7. Kalau negatif dikali negatif pasti hasilnya ini coret, ini dicoret ya. Kemudian negatif ketemu negatif positif, yaitu udah ini 1, ini 1. 1 kali 1 dikali 2 yaitu 2. 3 dikali 1 3. Negatif kali negatif positif, selesai. Hasilnya 2/3. Mudah ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk ketika bertemu dengan negatif ya. Ada juga disebut pemangkatan di sini, pemangkatan pecahan ya. Sedikit lagi pemangkatan pecahan. Bagaimana dengan pemangkatan pecahan ya? Pada dasarnya sama dengan pemangkatan bilangan bulat sebenarnya ya. Artinya contohnya itu ini kan perkalian berulang ya kalau pemangkatan itu. Maka di sini misalnya setengah dipangkatkan 2, maka artinya setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Contoh lain misalnya ya. Contoh lain artinya seperti ini. Jadi kesimpulan saya sebelum ke contoh lain saya buat kesimpulan di sini itu A per B dipangkatkan N itu adalah A kali B dikali A dikali B dikali A dikali B terus ya dikali A per B ya, seperti ini ya. Nah, N ini apa? N ini adalah faktor apa? Faktor ya, N faktor. Jadi faktor pangkat, faktor berpangkat ya, faktor pangkat. Nah, seperti ini ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi seperti contoh lain misalnya. Contohnya adalah misalnya berapa ya? Negatif 1/8 ya. Gimana kalau negatif 1/8 dipangkatkan 3 misalnya. Maka ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 8 dikali 1 negatif, 8 kali 1 8, 8 tambah 1 9, negatif 9/8 dipangkatkan 3. Artinya berapa ini? Artinya sama dengan negatif dikali negatif, hasilnya ini negatif. Pangkat 3 ya, kalau pangkat 3 ganjil, 3 kan ganjil ya, itu selalu hasilnya negatif, kecuali genap. Kalau genap, pangkat genap positif pasti hasilnya. 9 dipangkatkan 3 itu sekitar 729, per 8 dipangkatkan 3 itu ada 512.
selesai hasilnya ya. Maka seperti ini kalau pemangkatan ya. Demikian ya, mudah-mudahan penjelasan ini ya, penjelasan singkat itu dari perkalian dan pembagian pecahan. Terus pembagian pecahan di sini sudah diterangkan, terus ada perkalian bagian pecahan negatif, juga pemangkatan pecahan secara kilas ya. Jadi di sini adalah kesimpulan juga ini ya, ada di sini, saya akan buat kotaknya. Nah, ini kesimpulannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya cukupkan ya untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk semua teman-teman yang kesulitan untuk belajar matematika, terutama di masa pandemi ini ya, yang diharuskan siswa tidak langsung bertatap muka. Ya, jika ada kesulitan apapun itu dengan pelajaran matematika, silahkan bisa berikan komentar di kolom YouTube saya ataupun bisa menghubungi saya secara langsung, silakan saja ya. Mudah-mudahan bisa ada solusi dalam belajar matematika ini dan teman-teman bisa mudah memahaminya ya. It's okay, intinya jangan takut dengan matematika. Kalau ada kesungguhan, insya Allah ada kemudahan ya. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya minta mohon maaf ya. Saya tutup, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.